Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5C akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proteksi data saat berinternet. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 5C. Yang pertama, Abelia Fauziah. Yang kedua, Arvin Ardiansah. Dan yang ketiga, Faira Abiyah. Kemudian, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami arti penting proteksi data saat berinternet. Yang kedua, menyebutkan ancaman keamanan data di internet. Dan yang terakhir, menggunakan internet dengan lebih bijak dan aman. Ayo kita berdiskusi. Apakah kalian pernah merasa khawatir data pribadi seperti foto, akun media sosial, atau nomor telepon bisa disalahgunakan saat berinternet? Kemudian ada pengertian proteksi data saat berinternet. Proteksi data saat berinternet adalah serangkaian tindakan, proses, dan teknologi yang bertujuan untuk mengamankan data pribadi yang sensitif dari ancaman seperti pencurian, kehilangan, atau akses tidak sah saat menggunakan internet. Kemudian ada pentingnya proteksi data. Pentingnya menjaga keamanan data pribadi di internet adalah untuk mencegah berbagai resiko seperti kerugian finansial, pencurian identitas, penipuan, hingga peretasan akun. Selain itu, menjaga data pribadi juga untuk melindungi privasi, menjaga reputasi diri atau organisasi, dan mematuhi regulasi perlindungan data. Lalu ada pentingnya enkripsi di media sosial. Setiap pesan atau panggilan di media sosial sebaiknya dienkripsi agar tidak bisa dibaca oleh pihak lain. Jika pesan tidak dienkripsi, hacker dapat melihat isi pesan yang kita kirim. Slide selanjutnya, keamanan saat mengakses situs web. Saat login ke sebuah situs, data seperti username dan password bisa diketahui orang lain jika situs tidak aman. Dan untuk memastikan situs aman, cek apakah alamatnya menggunakan HTTPS, bukan HTTP. Ada perbedaan HTTP dan HTTPS. HTTP tidak menjamin keamanan data, sehingga data bisa dimanipulasi atau dicuri. Sedangkan HTTPS lebih aman karena menggunakan enkripsi. Ada SSL, Secure Socket Layer. SSL adalah teknologi keamanan global untuk mengenkripsi komunikasi antara web dan server. SSL juga membantu melindungi data sensitif seperti nomor kartu kredit, password, email, dan lain-lain. SSL juga mengautentikasi identitas situs agar pengunjung tidak masuk ke situs palsu. Tanda situs memiliki SSL adalah adanya ikon gembok dan awalan. Nah, ada jenis data pribadi. Apa sih data pribadi? Data pribadi itu berupa nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, email, foto, hingga kata sandi akun. Semua itu harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan orang. Ancaman data saat berinternet. Beberapa ancaman yang sering terjadi di internet adalah peretasan akun, phishing atau penipuan melalui tautan palsu, malware, dan penyalahgunaan data media sosial. Selanjutnya, ada cara menghindari ancaman data saat berinternet. Yang pertama itu menggunakan kata sandi yang unik dan sulit ditebak adalah cara dasar untuk melindungi akun. Dan jangan mudah lupakan juga ya kata sandinya. Gunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Yang kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting seperti email dan media sosial. Cara ini menambah lapisan keamanan agar akun tidak mudah dibobol. Yang ketiga, jangan asal klik tautan yang mencurigakan. Pastikan alamat situs resmi dengan awalan https://. Dan cetak nama domain agar tidak terjebak. Selanjutnya, ada nomor 4. Nomor 4 ini, perangkat yang digunakan harus dipasang antivirus dan selalu diperbarui. Hal ini membantu mencegah masuknya program berbahaya dari internet. Selanjutnya, ada nomor 5. Nomor 5, hindari membagikan informasi pribadi berlebihan di media sosial. Itu bisa menimbulkan
proteksi data saat berinternet. Nah, informasi kecil seperti alamat sekolah atau nomor telepon biasa bisa dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Yang keenam itu ada proteksi data, bukan hanya soal teknologi, tapi juga sikap. Kita harus berhati-hati, tidak ceroboh, dan selalu sadar bahwa data pribadi itu berharga. Oke, jadi kesimpulan terakhir itu proteksi data saat berinternet sangat penting ya teman-teman untuk menjaga keamanan diri. Dengan kata sandi yang kuat, sikap bijak, serta penggunaan teknologi yang benar, data pribadi kita bisa lebih aman teman-teman. Jadi jangan lupa jaga data pribadi yang penting untuk keamanan diri kita sendiri. Oke, sekian terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.